Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma nas'aluka al-jannata al-firdaus bighairi hidabin wala adab. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma yassir kulli amrina. Allahumma waffiqna 'alan najati wal falah. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam kebaikan. Karena tidak semua takdir yang Allah takdirkan itu di atas kebaikan. Dan alhamdulillah yang hadir di antara kita adalah para tetua yang tentunya ini di antara alamat yang Allah inginkan kebaikan kepada seorang hamba. Karena yang Allah inginkan kepada seorang hamba melakukan ketaatan bukan hanya di masa muda, tapi yang dilihat adalah akhirnya. Maka dari itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan-amalan itu diukur pada akhirnya. Sehebat bagaimanapun amalan kita di awal, namun kita di akhir kalah, maka yang dihitung adalah kekalahan kita. Sehebat bagaimanapun amalan kita di awal, sekali lagi, ketika kita kalah di akhir, maka kita dinyatakan kalah. Begitulah pertandingan. Dan dunia ini adalah pertandingan. Maka dari itu banyak ayat Allah mengabarkan fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Kata Allah, bersegeralah kalian. Namanya bersegera artinya ada di situ perlombaan. Ila magfiratin min rabbikum wa jannah, kepada ampunan Tuhanmu dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan alhamdulillah saya pelajarnya di Mahat Albir di Unismu dekat dari sini. Saya lulusan bahasa Arab pertama di Dat Lugawi, di sana standar dari Ibnu Su'ud di Riyadh. Kemudian saya menyelesaikan bahasa Arab 2,5 tahun dan alhamdulillah berbasis asrama. Kemudian setelah itu saya melanjutkan S1 masih di Unismu di hukum keluarga. Dan alhamdulillah sekolah kami memang berbasis bahasa Arab. Sehingga tadi yang diamanahkan Ustadz Salam, itu adalah adik kelas kami. Kami diminta untuk menggantikan beliau. Untuk kebetulan yang di pesantren ini ada kami kedatangan tamu sehingga saya ngajarnya di pesantren bisa kosong. Kalau ngajarnya secara kontinu, memang kami alhamdulillah Allah memakai jasa kami dan itu diantara kebaikan seseorang hamba. Karena jikalau Allah inginkan kebaikan ke seorang hamba, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan dunia alam barzah akhiratnya, maka Allah akan pahamkan padanya agama. Tentunya dengan memahami agama Allah Azza wa Jalla dengan cara kita belajar. Dan belajar ini kata Imam Ahmad, utlubul ilm minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buaian, dari ayunan hingga ke liang lahat. Dan tentunya ilmu ini kita butuhkan, lebih kita butuhkan dibanding makan dan minum. Kenapa? Karena makan dan minum juga membutuhkan ilmu. Akan tetapi ilmu tidak membutuhkan makanan dan minuman. Sehingga kita mengatakan bahwa ilmu itu dibutuhkan kapan saja. Dan ilmu lah yang menjadikan seorang hamba menjadi pemimpin di dunia alam barzah dan di akhirat. Maka seorang ulama, seorang penyair yang disebut namanya Ibnu Ishaq mengatakan ila ilmin takunu bihi imaman muta'an in amarta wa in nahaita. Kepada ilmu, wahai anakku, engkau menjadi pemimpin yang ditaati ketika engkau memerintah dan engkau melarang. Dan Allah mengangkat derajat orang-orang berilmu. Qala ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah mengangkat beberapa derajat dari orang-orang yang berilmu dan beriman dibandingkan orang-orang yang beriman saja. Tentunya beda. Maka dari itu Allah bahkan menegaskan dari orang-orang yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Qala ta'ala, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang hanya takut kepada Allah dari kalangan para ulama. Ulama itu jamak dari kata ilmu. Alim, seorang alim.
Orang alim kalau banyak namanya ulama. Dan alhamdulillah kita masih diberikan rasa cinta oleh Allah di dalam hati kita. Masih sadar bahwa diri kita kotor untuk menghadap kepada Allah. Sehingga di pertemuan kali ini saya diamanahkan untuk membicarakan tentang tazkiyatun nafs. Konsep penyucian jiwa ini sangat penting. Kenapa? Karena terlalu banyak hal yang mengotori jiwa. Terlalu banyak yang mengotori jiwa. Yang paling utama kesyirikan. Kita tahu Islam semakin lama semakin pudar. Semakin jauh dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya nilai-nilai tauhid itu semakin berkurang pula. Tidak sedikit di YouTube sana yang kita lihat orang sangka itu tauhid padahal itu kesyirikan. Tidak sangka orang menganggap bahwa ini adalah tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam padahal itu bukan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kita lihat ada orang-orang di sana masih mengaku sebagai nabi. Padahal sudah jelas bahwa tidak ada kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam la nabiyya ba'dah. Itulah semua yang mengotori jiwa. Karena jiwa di dalam Al-Quran ketika kita menelaah, maka jiwa ada 3 posisinya. Yang pertama, yang Allah rindu kepadanya. Surga rindu kepadanya, yaitu jiwa mutmainnah. Qala ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah. Wahai jiwa-jiwa yang diridai, kata Allah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang dengan mengingat Allah. Tenang dengan berzikir kepada Allah. Tenang ketika kalimat-kalimat Allah dibacakan kepadanya. Tenang ketika dia mendengar nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tenang ketika dia berkhalwat, berdua-dua bersama Allah. Tenang ketika dia memohon ampun atas dosa dan kesalahannya. Itulah yang kata Allah Azza wa Jal, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Dan zikir bukan hanya mengucapkan subhanallah. Bukan hanya mengucapkan alhamdulillah Allahu akbar. Seseorang duduk sejenak, memikirkan dosa-dosa dan kesalahannya. Kemudian dia sesali, taubat, berjanji tidak mengulang, itu adalah zikir. Dan ini zikir yang terbesar yang dikatakan tafakkur. Berzikir akan dosanya, mengingat dosanya, dan mengingat Allah, dan meyakini bahwa tidak ada yang mampu mengampuninya. Tidak ada yang mampu menjauhkannya dari azab Allah kecuali Allah. Sehingga dia memohon ampun kepada Allah. Jiwa yang kedua adalah jiwa yang senantiasa menyesal, labil. Itulah yang Allah kabarkan dan Allah sumpahkan di surah Al-Qiyamah. Tentang bahwasanya ada jiwa-jiwa bahwasanya dia adalah jiwa-jiwa yang masih labil. Al-lawwamah, jiwa yang masih labil. Terkadang jatuh dalam kesalahan, terkadang bertobat lagi. Dan itulah jiwa-jiwa kita. Kalau jiwa-jiwa yang tenang, itulah jiwa-jiwa para nabi dan para rasul. Mereka gelisah jiwanya ketika ingin melakukan maksiat. Bahkan mereka dihindarkan dari kemaksiatan kepada Allah. Mereka maksum. Dan yang ketiga adalah jiwa la'ammaratun bisu. Jiwa yang senantiasa mengantarkan kepada keburukan. Inilah yang dibaca oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika diajak berzina dengan wanita yang cantik. Memiliki kedudukan. Dan dia adalah seorang yang menginginkan Nabi Yusuf. Pada saat itu Nabi Yusuf bukan seorang yang sudah menikah. Dan kata bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam tidak ada yang bisa lolos dari jiwa ini. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Kata Nabi Yusuf, sesungguhnya Allah tekankan bahwa dengan kalimat inna menegaskan bahwasanya betul-betul itu jiwa la'ammaratun bisu, mengantarkan senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Dan kita sadar jiwa kita di antara 3 ini. Terkadang kita tenang dengan berzikir dan melakukan ketaatan kepada Allah. Terkadang juga kita lebih senang melakukan kemaksiatan. Terkadang pula kita melakukan kemaksiatan, ya menyesal lagi. Jadi jiwa hanya 3 keadaannya. Dan jiwa yang dirindukan surga, jiwa yang diakui penghambaannya adalah jiwa yang mutmainnah. Ya, dan dia Allah kabarkan bahwasanya dia fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu termasuk golongan-golongan dari hamba-Ku. Jadi yang diakui penghambaannya adalah jiwa yang tenang dengan ketaatan kepada Allah. Wadkhuli jannati, dan dia dipersilakan masuk ke dalam surga Allah. Maka dari itu berbicara tentang jiwa, berbicara perkara yang besar. Salat diadakan untuk kesucian jiwa itu. Zikir diadakan, zakat diadakan
Puasa diadakan seluruhnya, fungsinya, maksudnya, tujuannya untuk mensucikan jiwa. Dan jiwa ini kotornya banyak. Kalau jiwa, ada yang mengatakan bahwa jiwa adalah yang menggerakkan tangan ini. Kalau tidak ada jiwa seorang hamba, maka badan seorang hamba dengan orang mati, itulah perbedaannya. Orang yang mati, orang yang sudah terangkat jiwanya. Orang yang hidup, yang bisa bergerak, yang menggerakkannya adalah jiwa. Ada juga yang mengatakan bahwa jiwa itu adalah hati, itu sendiri. Dan keduanya benar. Karena yang menggerakkan ini badan adalah jiwa. Tapi yang berperan pada jiwa adalah hati. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jasadi mudghah, wa idza saluhat saluhat jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahiyal qalb." Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dalam tubuh anak cucu Adam ada segumpal daging. Jikalau segumpal itu baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Baik penglihatannya, baik pendengarannya, baik jalannya, baik langkahnya, baik betikan hatinya. Jikalau rusak, maka rusak pula seluruh tubuhnya, rusak amalannya. Dia melihat tidak senang kecuali yang haram. Dia mendengar tidak senang kecuali yang haram. Dari ghibah, menceritai orang, namimah, hasad dan selain. Akan tetapi kata Nabi, ala wahyal. Dan ketahuilah, sesungguhnya yang dimaksudkan segumpal daging itu adalah hati. Jadi ini dari indikasi-indikasi kata para ulama. Dan jiwa ini bisa disucikan dan bisa terkotori. Tapi ketika lahir dia suci. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seseorang hamba yang lahir kecuali dia dilahirkan yuladu alal fitrah fa abawahu ayyuwawwidani au yunassirani au yumajjisani. Tidak ada orang yang lahir kata Nabi kecuali dia dilahirkan dalam keadaan suci. Suci jiwanya, suci badannya. Bapaknya lah atau kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia sebab menjadi seorang Yahudi. Terkotori fikirannya, terkotori jiwanya, terkotori pemahamannya, atau menjadikan dia menjadi Nasrani, atau menjadikan dia Majusi.